sama-sama mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebelum kita mulai setiap aktivitas kita. Kita mau cari wajahnya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yang dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kami mau mendekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kekuatan kami hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan pagi hari ini boleh menyampaikan sedikit firman Tuhan, renungan untuk seluruh Bapak Ibu Saudara semuanya dan terkhususnya untuk seluruh keluarga Sion Altar yang saya kasihi. Pagi ini saya menyampaikan satu tema yaitu beware of small things. Atau artinya adalah waspadalah terhadap hal-hal kecil. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sebagai berikut? Ataupun hal yang sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran ya bahwa terkadang di kondisi sekitar kita mengalami kerusakan-kerusakan yang pada awalnya disebabkan oleh hal-hal kecil. Contohnya ketika atap rumah bocor sampai lapuk, itu hanya disebabkan karena tetesan kecil dari hujan yang disebabkan curah hujan yang tinggi, akhirnya tetesan itu ya terus-menerus dan akhirnya bocor. Ataupun ya ban kendaraan kita akhirnya harus kempes hanya karena paku kecil ya yang menancap dalam ban kendaraan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal juga ya yang kita mau juga saat ini lihat bahwa di Alkitab ya di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga ingin mengingatkan kita akan adanya hal-hal yang kecil yang sangat berbahaya. Ya, dalam Kidung Agung ini mengisahkan mengenai mempelai pria dan mempelai wanita yang juga menggambarkan Yesus Kristus sebagai mempelai pria itu dan kita sebagai jemaat Tuhan dan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita. Dan Kidung Agung ini mengisahkan hubungan yang sangat intim yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Ya, dikatakan tetapi di dalam Kidung Agung 2 ayat 15 sebagai berikut. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dalam ayat ini dikatakan mengenai rubah-rubah kecil. Mengapa ya Bapak Ibu Saudara? Nah, saya coba teliti mengenai binatang rubah ini ya Bapak Ibu Saudara. Bahwa binatang rubah ini ternyata adalah binatang yang cerdik namun juga berbahaya. Di belahan dunia yang lain ya Bapak Ibu Saudara, di mana banyaknya rubah-rubah di daerah mereka. Rubah ini adalah binatang yang sangat tidak takut terhadap apapun ya. Bahkan ketika mereka melihat situasi di sekitar binatang ini dianggap sangat aman ya. Ketika mereka menghadapi orang yang mereka tahu orang ini tidak akan menyakiti mereka, ataupun situasi-situasi yang mereka tahu ini tidak akan membahayakan mereka, mereka sangat dengan berani ya untuk mendatangi ya, untuk berjalan-jalan. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mereka dapat menyolong makanan sehingga mereka dapat bertahan hidup. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya binatang ini akhirnya merugikan ya banyak penduduk-penduduk di dunia lain ketika mereka ternyata berani masuk rumah, berani masuk kamar, berani masuk kebun-kebun mereka ya, tujuannya untuk mengambil makanan. Nah, ini yang saya percaya juga yang dikatakan dalam ayat ini bahwa tangkaplah rubah-rubah itu supaya tidak merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Mengapa? Saya percaya kebun anggur ini juga mengatakan mengenai hubungan yang manis ya, mengenai antara Tuhan dengan kita ya sebagai mempelai wanita. Tuhan juga tidak mau bahwa hubungan kita itu dirusak oleh hal-hal sepele yang ternyata kita mungkin anggap lucu, anggap mungkin hal itu anggap hal-hal yang baik yang kita rasa hal itu tidak berbahaya tetapi dapat merusak. Nah, ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita saat ini pagi ini mau belajar ya bahwa berwaspadalah terhadap hal-hal yang kecil yang kita anggap sepele. Nah, kita dapat juga lihat oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan bahwa iblis itu juga menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini adalah suatu juga ya gambaran buat kita bahwa saat ini iblis juga sangat dengan cerdiknya ya mengambil ya kesempatan untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dengan apa caranya? Yaitu dengan menyamar sebagai hal-hal yang sepele, hal-hal yang kita anggap lucu, hal-hal yang mungkin kita anggap tidak berbahaya, tetapi pada akhirnya itu dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan besar. Nah, pagi hari ini kita mau berwaspada Bapak Ibu Saudara. Dengan bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita harus menjadi bijak.
Di dalam Amsal 14 ayat 16 dikatakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Inilah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu menjadi bijak, yaitu supaya kita berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Oleh sebab itu kita sangat penting ya Bapak Ibu Saudara saat ini menjadi hati-hati ya dengan segala apapun yang ada di sekitar kita. Dengan bagaimana caranya kita menjadi orang yang bijak. Yaitu di dalam Amsal 23 ayat 19 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Ini adalah caranya Bapak Ibu Saudara. Yang saya percaya bagaimana kita jadi bijak, yaitu kita harus mendengar dan menunjukkan hati kita ke jalan yang benar. Apakah jalan yang benar itu? Saya percaya itu adalah firman Tuhan. Dalam Amsal 30 ayat 5 pun dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah perisai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, saat ini kita mengetahui bahwa ya dengan sangat gampangnya kita mengakses YouTube, mengakses tayangan-tayangan di sekitar kita, kita bisa melihat dengan mudah, kita melihat segala ajaran-ajaran mungkin ataupun segala input-input, segala masukan-masukan yang mungkin dianggap kita baik, tetapi kita harus tetap bijak Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kita harus memiliki dasar yang teguh. Kita harus tahu ya dasar keimanan kita, bahkan kebenaran yang absolut kita harus taruh dalam hati kita. Supaya apa? Kita dapat menfilter segala ajaran-ajaran, karena saya juga yakin tidak semua ajaran yang baik itu adalah ajaran yang benar. Ya, tetapi saya percaya ketika kita menjadi orang yang bijak, ya kita memiliki dasar firman Tuhan yang benar, maka firman Tuhan itu juga akan membuat kita berhati-hati dan tahu apa yang dapat kita telan, apa yang harus kita singkirkan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus menjadi bijak dengan firman Tuhan. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada dosa. Ini adalah cara kedua bagaimana kita harus waspada kepada hal-hal kecil. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di dalam Amsal 4 ayat 23 dan ayat 25 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Inilah Bapak Ibu Saudara, cara kedua kita waspada adalah kita harus memandang terus ke depan. Tatapan kita tetap ke muka. Kita harus waspada ya terhadap jalan-jalan, terhadap hati kita ya. Karena kita tahu segala celah-celah kecil itu dapat merusak ya kehidupan kita. Ya, seperti kisah Kain dan Habel. Tuhan pun juga berkata kepada Kain ketika ia mulai marah ya. Berhati-hatilah ya, karena dosa sudah mengintip. Itu adalah perkataan Tuhan kepada Kain ketika dia mau membunuh Habel. Dan inilah mengapa saya berkata, jangan sampai kita memberi ya kesempatan kepada dosa sekecil apapun. Tetapi tetaplah pandangan kita tetap ke muka. Saya percaya di situasi pandemi ini kita sudah banyak yang mengeluarkan air mata kita. Bahkan kita banyak mencari Tuhan. Waktu kita berikan kepada Tuhan hanya untuk kita mendapat keamanan. Kita mendapat jawaban yang pasti ya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita undur ya Bapak Ibu Saudara. Segala apapun yang kita sudah pupuk, yang kita sudah tanam selama kita melewati pandemi ini, cucuran air mata, firman-firman yang kita baca, tetap pandang itu. Ya, jangan kita memandang ke kanan ke kiri meskipun situasi mulai endemi ataupun mungkin saat ini kita sebentar lagi juga akan berlibur ya di situasi liburan. Ingat ya, tetap tatapan kita harus tertuju kepada firman Tuhan dan terutama kepada Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya sebagai kesimpulan, mari ya bangun hubungan kita dengan Tuhan seerat mungkin. Jangan ada hal-hal sepele, hal-hal rupa-rupa kecil yang kita anggap lucu, yang mungkin dapat kita anggap hal-hal yang tidak berbahaya, tetapi sangat merugikan kehidupan kita. Saya percaya ketika kita menjaga dengan firman Tuhan dan tatapan kita kepada Tuhan, maka kita akan tetap dijaga dari kerusakan-kerusakan dunia
dan kita akan terus berjalan sampai kepada kebenaran nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini buat firman-Mu, dan kiranya Tuhan sendiri yang menjagai kami. Pada saat pagi hari ini kami menetapkan kembali kehidupan kami untuk kami mau berpegang teguh kepada firman-Mu, kami mau memandang terus kepada kebenaran-kebenaran-Mu, bahkan kami akan terus juga Tuhan menaikkan setiap Tuhan hubungan kami, pujian kami, doa kami, dan kami mau berpegang kepada Tuhan yang menjamin kehidupan kita terhadap segala hal di dunia ini yang dapat merusak kehidupan kami dengan Engkau Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami, taruh firman-Mu, renungan ini ke dalam hati pikiran kami, dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini sampai ke depan hanya di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat dan mari kita terus waspada. Haleluya. Ku